Maaf Pak ya, saya orang Medan Pak, agak besar sedikit nih Pak. Maaf Pak sedikit Pak. Jemaah sekalian, ketika Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak Allah perintahkan berhijrah. Nah jemaah sekalian, maka setelah datang Jibril bagi tahu perintah Jibril untuk berhijrah ini jemaah sekalian, maka Rasulullah SAW telah datang diam-diam kepada rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah jemaah sekalian, ketika Rasulullah yang mulia telah datang ke rumah Umar ini, ke Abu Bakar ini, maka Rasulullah kita wahai Abu Bakar, adakah gerangan orang yang ada dalam rumah kamu? Adakah orang selain kita di rumah ini? Dan mohon semua pintu kau tutup, jendela kau tutup. Ini Rasulullah sampaikan dengan berbisik kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar pun tercenung, tak pernah Rasulullah seperti ini, tak pernah. Begitu hati-hatinya Rasulullah yang mulia. Nah jemaah sekalian, maka kemudian Abu Bakar tutup pintu semua, jendela semua, dan dia beritahu ya Rasulullah ada Aisyah saja di sini. Kemudian Rasulullah beritahu, wahai Abu Bakar sahabat, aku telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah meninggalkan Makkah menuju kota Yatsrib. Rasul menceritakan kepada para ini kepada Abu Bakar dengan diam-diam. Maka kemudian Bakar katakan, wahai Rasulullah, apakah aku diizinkan untuk menyertai diri? Kemudian Bapak Rasulullah kata, ya, kamu diizinkan untuk perkara hal yang besar. Nah jemaah sekalian, begitu senangnya Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, Rasulullah telah menanti lama dan aku telah siapkan 2 ekor unta untuk berangkat sama-sama dengan engkau. Dan semua telah berbekal dan telah persiapkan. Sampai Rasulullah pun heran. Ini Jibril berkata sama aku, kamu seolah-olah lebih tahu peraturan ini. Maka pada kata Bapak, dia kata, ya Rasulullah, cinta yang ada kan perkara aku sekarang ini Bapak. Cinta adalah mengajarkan seseorang untuk berbuat kepada yang dia cinta. Jemaah sekalian, maka setelah ini terjadi Bapak, maka dia telah rancangan-rancangan untuk meluruskan pekerjaan ini Bapak. Maka sunnah Bapak bikin pertemuan sebelum jemaah berangkat. Itu maksudnya Rasulullah yang mulia, yang masuk, yang setiap saat akan bagi pemahaman lebih perkara apa saja, hendak berangkat kepada bikin pertemuan, bikin jemaah bayar. Apa nak dibuat itu maksudnya? Karena kita dibentuk tak bayar apa? Sunnah Bapak. Dalam sunnah ada kejayaan. Dia sudah rancang-rancangan bagaimana ini perjalanan pekerjaan boleh mulus. Maka Bapak maaflah, kami Pak siandakan kota kecil Pak, kota kecil. Kami Pak hanya 45% di sini. Jadi kami boleh Bapak setahun 140 jemaah keluar dari sana. Tak sama dengan Banda Aceh, tak cocok. Tak cocok Pak, maaf ya, tak cocok. Kami boleh sekali keluarkan 25 jemaah lebih. 25 Pak, bandar kecil, markas daerah, bukan markas provinsi. Tak sama dengan Banda Aceh. Apakah Bapak kerjakan minapoli? Bapak Ibu Bapak saya katakan, satu orang yang ketika dia dibuat dakwah, tidak ada usaha untuk membentuk jemaah di Abi bukan da'i. Abi bukan khairul ummah. Pikir untuk bentuk jemaah. Umat di mana-mana tempat kata agama.
untuk jemaah dari awal. Hilangkan ego kita, kehebatan kita tadi. Hilangkan bentuk jemaah bagi umat Nabi. Hancurkan perasaan. Baru boleh jadi. Tak zaman lagi Pak di mana? Saya siap, saya. Tak, zaman dulu ini Pak. Zaman dulu. Saya tidak jauh, saya zaman dulu Pak. Oh, saya mau zaman sudah berlalu. Zaman yang lagi seperti kita buat dakwah kumpul-kumpul markas untuk berangkat tak zaman ini Pak. Fikir dari Muhammad. 2 orang lama, 2 orang baru. Itu Pak. Maaf Pak, kami sudah angkat dari Pak 10 jemaah berangkat dari Jakarta sana. 8 jemaah Mu'allah, 2 jemaah Alfa. Tidak ada yang negara sesiat. Tidak ada Pak. Saya sedih Pak yang seperti ini. Yang sudah angkat Pak 2 PCPP daripada saya. 9 jemaah Mu'allah, 3 jemaah tidak ada yang negara. Kenapa? Oke, ini kan untuk jemaah. Hilangkan keinginan kita, baru boleh jadi jemaah. Jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW Mi'raj di langit pertama, Rasulullah SAW telah berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang fakih, yang pakar dalam pengobatan, yang mahir dalam segala macam ilmu kedokteran. Jemaah sekalian, maka dari Allah Subhanahu wa taala semua ini ilmu ditransfer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak sampai yaumil qiyamah tidak ada satupun insan yang lebih paten, lebih pandai dalam pengobatan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak, begitu pun Rasulullah yang mulia ketika berjumpa dengan sahabat Syakir, bukan sudah bagi tahu Pak obat-obatannya, yang sudah bawa kepada alam. Sebab amal adalah azas hakiki ini umat yang Allah bagi untuk selesaikan masalah dunia dan akhirat. Kenapa kamu berkata sakit perut ya Rasulullah? Baiki mulut kamu datang masjid menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak boleh, itu orang mati pun boleh. Tapi Nabi tak pernah ajarkan itu kepada kita. Di langit kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Bapa dan seluruh manusia. Adam alaihissalam. Adam sebagai Bapa adalah Nabi yang paling pandai dalam pertanian, mengalahkan kaum sahabat sekalipun sebenarnya. Sebab ketika Allah hantar ke muka bumi ini Adam, dia tak pandai apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka telah hantar Jibril untuk ajari Adam alaihissalam bagaimana bercocok tanam. Sehingga cuma sekalian ini semua ditulis Allah Nabi yang paling pasti dalam Nabi Adam alaihissalam. Dan ini semua ilmu dihantar ditransfer kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Nabi yang paling paten, yang paling pandai bercocok tanam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah Nabi hanya sekali Nabi tanam pokok. Saat itu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu di dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini telah menjadi budak dalam keadaan berpindah-pindah Madinah. Bapak ketika dia sampai di Madinah, maka dia beritahu, wahai Salman, kamu akan bebas dengan catatan menanam di tanah saya luas itu kamu tanam 1000 pohon kurma. Bila mengatakan 1000 pohon dengan garansi pohon ada yang boleh mati. Maka Nabi SAW telah mendengar berita ini, telah kumpulkan sahabat-sahabat untuk mengumpulkan beberapa bibit pohon kurma. Dengan izin Allah Bapa, semua sahabat bagi pohon kurma. Terkumpullah 1000 pohon kurma. Dengan izin Allah, Nabi SAW sendiri yang tanam pohon kurma. Inilah awalnya kurma Nabi Bapa. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad walaupun Nabi fakih dalam pertanian, pandai dalam segala macam bibit unggul Bapak. Seorang sahabat Abu Hurairah tanam pokok.
Wahai Abu Hurairah, kenapa kau seperti itu? Saya kata pohon ya Rasulullah. Maka kau katakan, jika pohon ini sudah besar, ada burung situ yang terteduh, maka kita telah sadar. Ketika keduanya berbuah dia dimakan burung sekalipun, maka adalah sedekah. Hebat. Tapi kata Rasulullah yang mengatakan, wahai Abu Hurairah, ucaplah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah tunggu satu pohon di surga. Maknanya Bapak, semua orang datang kepada aman. Wala Pak, tangan itu tangan sawit, tapi boleh Pak tangan lebih jauh. Wah! Boleh Pak, tangan itu bisa berangkat Pak, turun lebih jauh. Begitu. Siapa yang yakin dengan benda beragama maju musuhnya Allah. Yakin dengan benda-benda agama maju musuhnya Allah. Berangkat dengan amal, yakin yang betul, semuanya dinanti kekuatannya dengan yang mengatakan. Mak bapak saya sudah belasan kali di negara jauh, bukan orang kaya, dengan amal. Mengapa saya bukan bangga bukan berapa untuk pikir boleh apa negara jauh orang tua tanya. Ayyuhillah semua amal ada sedikit. Bagaimana amal kita tak boleh datang negara jauh datang ke surga? Lagi besar. Bolehkah kita begitu? Tak boleh Pak. Jemaah sekalian, di langit ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjumpa dengan Sayyidina Idris alaihissalam, Nabi yang paling pakar dalam jahit menjahit. Luar biasa Bapak, Masya Allah. Luar biasa jahitnya, begitu cantik, begitu bagus. Nah jemaah sekalian, begitu pun Bapak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi katakan sebaik-baik orang dalam takwa. Lagi amal Pak, Nabi niatkan. Lagi amal, Nabi niatkan yang lain-lain. Nah jemaah sekalian, di langit yang keempat Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam, Nabi yang paling pakar dalam bayar, Nabi yang pakar dalam ceramah, dalam tausiah, sehingga jika Harun alaihissalam bicara surga, soal surga ada di depan mata. Dan ini semua ilmu ditransfer kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabiullah SAW yang paling pasti, paling pintar, paling pakar dalam perkara menyampaikan kepada agama. Tapi ini boleh katakan, barang siapa yang belajar seni pidato, bayarnya biar pakai, biar mantap, siap-siaplah amalan sunnah yang baru tidak Allah terima. Dan adalah siapkan tempatnya dalam jalan sana. Ilahi selanjutnya Bapak Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjumpa dengan Yusuf alaihissalam, Nabi yang paling pakar dalam ekonomi, tata negara, pertahanan, semua perkara pemerintahan. Tak ada orang berlawan Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah sekalian, Nabi Allah katakan lagi-lagi Bapak, barang siapa meminta jabatan, meminta jadi amir komandan belakang beberapa bulan, Masya Allah, Bapak Bapak keburukannya. Terus coba tu dia kan Pak, kan ini kami minta. Di langit yang Bapak ke-6, Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah jemaah sekalian, di sini Nabi SAW dinasihati oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau anda berjaya di akhirat, tidak senang bekerja dakwah, melibatkan anak dan istri, itulah guna kita keluar masuk. Nabiullah telah belajar Ibrahim kepada siapa? Ibrahim alaihissalam untuk kerja dakwah ini agar kepedihan yang jadi nikmat, agar kesempitan tak menyesakkan hati, melibatkan anak, melibatkan istri. Itulah perintah Bapak keluar masturah.
bukan kosong belakang. Bapak kerja di mana-mana tempat, nggak buat masuk zoni. Nah, bagaimana kita masuk dengan baik, berlaku baiklah kepada istri. Sayang. Kalau kita pulang bapak, seperti bulan ada di rumah. Senang juga. Belajar kepada Nabi Rasulullah SAW. Sebaik-baik kamu yang AC-nya sama kepada istrinya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu lah sayang, minum dulu. Aisyah berminum. Minum bapak. Minum Rasulullah. Aisyah minum. Kata Rasulullah. Mana tadi Rasulullah. Mana bibir di sini. Rasulullah minum bekas Aisyah bapak. Dicari pak, kemana kita saya oh ini deh, masya Allah. Itu bang, ini mahabbah Rabbul umat. Di dalam subhanallah luar biasa lembutnya bapak. Habis istri, dek kemana negeri aja. Luar biasa lembutnya bapak, masya Allah. Semua dibawa kue, dibawa apa dibawa. Itu istri, masya Allah. Ini bukan dai ini pak, ini daging namanya nih pak. Lembut dengan istri, baru senang dia. Itu baru betul. Dia Rasulullah yang mulia, bagaimana lembutnya kepada Rasulullah. Satu orang sahabat tak senang hati dia, istrinya remeh, cerewet pak. Masalahnya pak, back, ya kan? Saya batak saja, maksudnya bukan. Back pak, dia baca gitu pak. Datang kepada Umar, majlis sekalian. Dia tengok Umar, lagi pelik mereka istrinya pak. Kupak, istilah bahasa Bataknya pak ya kan. Umar pun keluar sikit saja. Makin yang kata, wahai Umar, apa lagi? Kamu ngomong ini, istri kau cuma kalian saja. Kata Umar, lagi lebih suka aku terima. Tahu tak? Kalau seperti itu aku pakai baju cantik. Kalau seperti itu aku boleh makan enak. Seperti itu aku bangga dipakai ayah. Betul pak, lembut dengan istri baru betul. Nah, sayang dengan istri. Pak, Nabiullah kan pak begitu sayang kepada istri. Bapak, istri bapak diciptakan Allah dari tulang rusuk kita bapak. Nah gini maksudnya. Kalau saya bilang gini pak, bukan dari sini. Ode olah bulan, olah bintang, bukan pak. Pada kaki kita untuk jadi abdi kita, bukan. Nah gini pak, saya kan. Macam mana sayang? Mana kita ini? Oke lah pak, kita mau sudah pergi Turki lah pak. Boleh senang. Nah, bukan gini pula pak. Kita di sini istri deh. Dek ada kata dulu dek, hari undang kali jawabannya. Payahlah dia di sini, kita di sini. Kita udah negara jauh, istri kita belum suruh 3 hari. Ya kan cocok lah. Oh. Istri di sini, aku di sini, istri di sini. Dek ada kata dulu dek, payah hari bang. Ya payahlah di sini kita sini istri kita. Allah. Gini pak, di sini. Slepon, pak, mana ya? Itu pak. Baru betul, baru umat Rasulullah. Sama sejalan. Makanya wal mu'minuna wal mu'minatu pada mulia bang sejajar itu ayat. Nah, ketika Nabi SAW bapak hampir wafat, apa kata Nabi? Anisa, Anisa. Sama-sama pak cerita, salah-sama pak. Jawanya. Apa maksudnya bapak? Ini wanita dan saya pak mau nakut adalah hampir sama darah. Kita tidak jaga pak wanita kita, kita menjaga sholat kita. Sholat yang baik bapak membawa kita dekat kepada Allah. Wanita yang baik bapak juga membawa kita kepada Allah. Sholat yang baik bapak menenangkan jiwa. Dan baik bapak lagi tenang jiwa, sakit tertak keluar. Ya kan? Tenang pak. Maka kita kenapa lagi? Ya kan?
Bapak dengan sholat yang baik akan mengikuti firman Allah. Umat yang bapak dia punya doa lagi lebih baik daripada doa kita. Sholat yang baik mencegah kejadian muka. Nah, baik apalagi pulang Pak duit ya Pak, karena bapaknya dia dari ini, biasa cuma 10.000 20.000 dari mana nih Pak? Yang akan bapaknya tidak kebinasaan. Itu makanya keluar mastura Pak. Tapi bapak supaya senang istri bapak berlembut dengan istri. Ibu istri mandikan anak kita, cuci baju istri kita, dapur rumah kita, ayo deh kamu free. Apakah nih masak? Masak apa saya? Kamu biar masak Pak. Oh, abang libur boleh lah Pak, dia bilang. Senang lah Pak, ambil hati dia. Orang, ayo, masya Allah, ini askar Pak. Ini tentara Pak. Ya kan? Masya Allah, pendapat kita bersuci Pak, masya Allah. Saya pun heran, berapa 4 bulan lagi? 4 bulan lagi, subhanallah. Apa bapak dibuat lagi 4 bulan? Luar biasa. Tak sempat nak menjejak, berangkat lagi. Ini kalah malaikat kejadian itu. Iya, kalah nih, masya Allah. Rupanya bapak, asal sudah pulang dia, apa kata istrinya? Alah nak, pulang tak begitu habis lagi. Asal habis kata. Atelangannya masih di dalam mat, belas. Jadi bapak kena dizolimi katakan lagi Allah antar lagi akan dibuat bukan lagi. Lagi pulang angkat tangan ya Allah maafkan lagi ya Allah. Ini bahaya. Itu kan Pak bulan seperti ini Pak doa dizolimi ya kan? Istri pula rupanya Pak. Nah jemaah sekalian, lagi di puncak Bapak ketika Rasul dan mulia di langit yang ke-7. Rasulullah dapat perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk sampaikan ini amanah, ini agama, ini din, ini nikmat yang paling sempurna ada kepada semua orang ila yaumil qiyamah. Bagaimana kerja masa singkat, umur pendek, terbatas, kerja ila yaumil qiyamah. Ketika sholat akad takbir Allahu Akbar, oleh Bapak 124 ribu Nabi. Pahamlah Rasulullah yang mulia, ini kerja akan maju akan kembang jika dibantu orang yang punya fikir, punya semangat berjazbah seperti Nabi. Maka Bapak setelah Nabiullah pulang dari Samira, Nabi telah bentuk orang-orang yang punya fikir, punya seperti Nabi sampai 108 ribu Nabi. Itulah sahabat. Bagaimana kita bentuk awalnya? Bentuk jemaah dari Muhammad sendiri, jangan gabung lagi. Setiap kita Bapak punya tanggung jawab mencetak orang 124 ribu orang untuk berdakwah sampai yaumil qiyamah. Pak gabung-gabung kapan terbentuk Pak? Gak musim lagi. Pikir Pak, cuma sendiri. Masih saya. Saya Pak, maka kita berusaha larang tentang kerja untuk jemaah sampai kita sahabat ada salah lebih rumah. Di belakang Bapak tidak bentuk ahbab baru 124 ribu orang. Bagaimana caranya? 2 orang lama bawa 10 orang baru. Bukan kumpul-kumpul sini Pak. 4 kali kumpul-kumpul malu 3 lihat lagi kumpul malu. Yang mana lagi seperti itu? 3 hari kumpul, siapa-siapa aja lah, tak baca lagi. Bawa orang baru. Itu baru betul. Bukan di sini. Makanya itu kerja dalam air itu kata luar sana. Kalau persilakan Pak kita Pak. Menyampaikan apa kata masyarakat? Apa itu dakwah? Dakwah adalah bawa agama seluruh dunia dan jasbah seperti sahabat. Bukan kita memakan enak Pak, mana itu. Semua sekalian,
Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau Bapak ada mengalami 4 kali operasi. Pertama Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih anak-anak. Sekalian datanglah Jibril alaihissalam ambil Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil Rasulullah, dibedah jantungnya, dibersihkan hatinya, dibersihkan jantungnya hatinya. Maka jemaah sekalian, ulama bagi tahu di sini dibuang adalah sifat kekanakan, sifat kemudah-mudahan, sifat main-main dalam hati Rasulullah yang mulia. Maka saya Rasul tak lagi sifat kekanakan. Awal-awal kita dakwah nih Bapak, hendak membawa sifat kekanakan karena diri kita suka merajuk misalnya. Cuma Pak merajuk anak-anak. Ayolah Pak, ini kesalahan kita, dijauhlah satu kita, dipujuk Pak, anak-anak. Selalu sedap kalau tidak terima, makin kompor, makan sedap-sedap anak-anak. Dibujuk-bujuk. Ini kena buang pertama-tama saya berlalu dakwah ini. Nanti buang sifat anak-anak ini Pak. Udah janggut tebal, serban besar, sekarang anak-anak lagi. Nggak pujuk-pujuk lagi. Cuma sekalian, ya kan? Ini jam musim Pak, musim dingin, musim sejuk. Kalau Bapak ikut sana kan? Salah pas sholat subuh Bapak, sholat subuh dibilanglah namas dari kalau sudah dekat musim sejuk Pak. Ini ahbab ini tak sore bangun Pak, dia tarik selimut dia, ya kan? Tidur. Ketika dia bangun Bapak, subhanallah, sudah bayang subuh. Dia kata, masyarakat tidak marah-marah. Makas apa ini? Kambing apa ini? Dakwah apa ini? Dia bilang. Masa orang sholat kok dibangun di tabir apa ini? Masa Bapak ada masa kita. Bagaimana kalau ahbab dibangunkan, siapa lagi bangunkan umat? Sampalah ahbab dikhususi, siapa lagi khususi umat Bapak? Sampalah ahbab dijauhi, siapa lagi yang jauhi umat? Sampalah karpun diraih-raih keluar, siapa lagi yang raih-raih umat? Jadi bekerja. Kerja pun jadi, kartu jadi bekerja bukan dikerjain. Bukan dikerjain Pak, kerja. Makanya punya pun hadis Sabili, ini porjaku buat kerja apa? Ini Pak Haji Sabili, Pak kan warna sudah tanya Pak ya kan? Pul Haji Sabili, ini Haji ini Pak kan Muhammad, kalimat apa? Siapa Pak? Kalimat wanita. Maksudnya apa? Kita ini senang dengan wanita, paling sedap dengan wanita, paling rindu dengan wanita, rela korban kepada wanita. Pokoknya woman is everything. Sedap dengan dakwah, rindu dengan dakwah, lama-lama suka dengan dakwah, cinta dengan dakwah, korban dengan dakwah. Itu masuk ayat tadi itu. Rindu, sedap, lama-lama korban. Kita wanita tidak kurang dari itu. Jemaah sekalian, lagi kedua Nabi SAW dioperasi ketika masih muda. Ada pasar malam. Wahai Muhammad, boleh kita jalan-jalan sana? Pasar malam. Nabi Allah pun tidak pergi. Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga orang-orang dia cinta. Macam-macam cara Allah bagi supaya menyelamatkan orang-orang dia kasihi. Jemaah sekalian, di tengah jalan Rasulullah yang mulia, Allah diberi rasa kantuk yang bersama, sehingga Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur di sebatang pokok. Datang lagi Jibril alaihissalam, belah hati Rasulullah, bersihkan jantung hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghilangkan sifat senang-senang, sifat enjoy.
simpan yang sonok-sonok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak. Selanjutnya, Bapak, kita perlu seperti itu. Hendak uang, boleh Bapak sama dia. Sedekah sudah keluar, Pak. Kau lawak-lawak banyak. Yang seronok-seronok kalau tak dihilangkan, tak dibuang. Ini keluar persembahan sampai malam persembahan. Terus cakap kesini kopi terus kapan jumpa umatnya ada itu aja, Bapak. Ini nggak musim lagi, Pak. Ini sudah pada luasa. Expired perjalanannya, Pak. Buang, Pak. Rasa seperti itu dalam hati. Masing-masing. Lagi, Bapak, ketika Rasulullah SAW dapat pertama kali wahyu di Gua Hira, Nabiullah dibelah dari hati, adalah timbul kecintaan kepada agama. Kita pun gitu, Pak. Lalu sudah keluar, mungkin kali sekian, timbullah cinta kepada agama, cinta kepada amal. Lagi puncaknya Bapak Nabiullah SAW ketika bisa mirah dibersihkan hatinya, hanya timbul cinta kampung akhirat, hanya timbul cinta kepada umat. Kita pun gitu, Pak. Doa ini rindu kampung akhirat, cinta kepada umat. Kita pada umur akan datang, Pak, buat dosen ngajar itu jemaah sendiri karena cinta pada umat. Maka kalau orang kita ya lolos kota akan jawab, ngomong-ngomong aja ya, nggak cinta umat. Cinta umat apa? Bentuk jemaah bagaimana? Jemaah sekalian. Jemaah sekalian di mana maka masyarakat maaf diterima banyak kemusyikan. Kita tidak keluar dari sesungguh-sungguh kita berarti mendukung kemusyrikan, mendukung kemuntahan, mendukung kefasikan, tidak akan buat kawasan tersebut. Mendukung. Sebenarnya Pak tidak ada Pak. Kita malu Pak kalau bersamakan kita dikasih dengan dua maaf Pak. Tanpa 100.000, 500.000 kita malu kita. Malu. Orang Pak untuk maaf dari bekerja di rokok sana. Modal berapa? 20 juta, 30 juta. Di sana Pak maaf jadi pembantu di rumah sakit. Kalau Bapak pergi tolong Bapak sana tegak balik, Pak. Semua orang Islam berbeda pekerjaan. Salah Bapak juga itu. Yang tidak ada Allah di sini ada. Mungkin sekarang kami Kamboja sana. Atau tegak balik Pak di Kamboja di Vietnam. Terus mana Pak? Dakwah ini. Satu kota Pak di Kamboja itu. Saya bangga panggil Pak dengan kota Masyid. Apa sebab? Itu kota Bapak banyak kasihnya. Katanya uzubillah summa uzubillah Allah pasal dan kembalikan itu kasih semua orang Indonesia. Semua yang tidak orang Indonesia, semuanya orang Indonesia dalam melaksanakan ini. Ini separuh lagi dalam pada konstitusi. Semua Indonesia Pak bekerja. Yang punyanya rata-rata berapa? 2000 US tidak. Mereka gajikan rumah di kampung halaman di sana untuk menuju ke masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Saya bilang kita malu Pak kalau menerapkan itu sekali. Orang Pak dapat 3 miliar di Kamboja dapat kasih. Itu Pak saudara saya. Mungkin terdapat juga orang ini. Berapa banyak Pak? 3 miliar. Dapat yang diminta 1.000 US, 2.000 US. Tidak salah satu Pak. Mereka Bapak korbankan yang besar ambil kecil tidak berkeinginan. Tanpa buat orang itu subhanallah. Yang kecil dikorbankan ambil yang besar apa itu berita Allah. Maka saya sudah banyak di negeri. Saya selalu jumpa orang Aceh. Saya berangkat ke Jemaah Aceh ke luar negeri. Saya pikir aneh juga. Tapi dari kita jumpa dengan Aceh, di Allah di Aceh, saya pernah jumpa dengan Aceh sama Aceh. Pelik juga saya pikir ini. Mungkin Pak sudah pernah pergi Turki kan? Di sana Pak ribuan anak-anak Aceh jauh dari kami. Saya sudah jumpa Pak, saya masuk ke sana 2 tahun lalu.
Coba ini 2.000 orang ngaji. Ustaz Jamal mikir masalah ya? Tahu dari kamu apa? Itu bisa saya pakai. Saya pikir masuk kalau sama kan. Haji saya nanti apa? Allah Pak, saya kenapa Allah Pak? Inilah umat ini. Apa ini? Ternyata bapak di sini duduk saja bangga dengan ja'alna minal qawmin. Senang Pak dengan sebutan tadi, merasa puas hati. Betapa lah Pak, ini satu Allah menjaga minal qawmin. Kita senang lah Pak. Tapi ke yang lain Pak, pakai insyaallah. Apa lagi Pak bagi nama insyaallah? Kalau Pak, bagi nama lagi Pak insyaallah Pak. Insyaallah Pak boleh bagi nama Pak insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.